sini ya. Situ aja. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Baiti Jannati yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga Bapak Agus, semoga Allah taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini, 6 Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2025 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita kembali dipertemukan oleh Allah tetap dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk amalan ketaatan tersebut yang sedang kita lakukan di pagi hari ini adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan materi kita, tentunya kami memohon maaf terlebih dahulu atas keterlambatan kajian pada pagi hari ini. Semoga menunggunya Bapak Ibu sekalian, duduknya Bapak Ibu untuk dimulainya kajian pagi hari ini juga tercatat sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita. Saya masih belum merujuk kepada pembahasan rutin kita tentang 40 hadis mizan kebaikan atau kebajikan. Kita masih belum melanjutkan pembahasan kitab itu. Kita masih melanjutkan materi kita tematik yang waktu itu saya sampaikan di Santera Della Ponte, ya, Kota Batu. Dan apa itu? Tentang menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah. Dan kita sudah masuk, kalau tidak salah menurut catatan saya, 10 kiat, 10 amalan agar Allah meridhoi kita. Betul ya? 9. 10, iya.
10 amalan. Kita sudah sampai di poin yang ke-10. Baik, hari ini kita akan lanjutkan poin-poin yang belum kita catat. Tapi tentunya sebagai kata pengantar, maka saya ingatkan kembali untuk diri saya dan kepada para jamaah, bahwasanya cita-cita, harapan tertinggi bagi seorang muslim adalah mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam nukilan ayat di surat At-Taubah ayat 72, Allah berfirman di At-Taubah ayat 72 dalam penggalan ayat, waridwanum minallahi akbar dzalika huwal fauzul azim. Artinya, ridha Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau pengen tahu sukses yang hakiki, cita-cita tertinggi, kebahagiaan yang hakiki adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan keridhaan Allah harus melakukan amalan-amalan yang telah Allah dan Rasul-Nya syariatkan. Apa saja itu yang sudah kita pelajari? Yang pertama apa? Rela berkorban di jalan Allah. Yang kedua, gemar berinfak ya di jalan Allah. Yang ketiga, memiliki sifat siddiq, kejujuran. Yang keempat, mengikuti jejak salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang kelima, bersegera dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi ini tidak kami cantumkan dalil-dalilnya karena sifatnya mereview dari 2 kali pertemuan kita yang lalu. Ya, pertemuan yang pertama di Kota Batu, pertemuan kedua di majelis ini. Hari ini yang ketiga. Lalu kemudian yang ketujuh, pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedelapan, setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, mengerjakan ruku dan sujud. Maksudnya solat. Solat, ya, mengerjakan solat. Orang yang tidak meninggalkan solat, orang yang menjaga solat 5 waktu, baik itu menjaga khusyuknya, tumakninanya, waktunya, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, bulan yang lalu, ke-10, mencintai saudara kita karena Allah. Dan membenci saudara kita juga karena Allah. Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Baik, hari ini kita akan masuk nomor 11. Amalan untuk menggapai ridhonya Allah Azza wa Jalla. Apakah dia? Ikhlas karena Allah. Ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Itu maksudnya. Ikhlas dalam beramal. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran. Suratnya nomor 92. Surat Al-Lail. Surat 92. Ayatnya ayat 19 sampai 21. Kita dengarkan. Quran surat 92. Yaitu surat Al-Lail. Ayatnya 19 sampai 21. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Nah itu intinya. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Silakan. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Lanjut. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi. Lanjut. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Nah, ya. Jadi dia beramal soleh, dia melakukan amal ibadah, ikhlas karena Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Lalu ditutup di ayat 1, 21-nya, mereka benar-benar
akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Atau kalau terjemahan sesuai diterjemahkan apa adanya, wala saufa yardha, niscaya kelak dia akan mendapatkan keridhaan Allah, yardha. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia beramal ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu tahu apa definisi ikhlas? Ada yang tahu? Ikhlas ialah, kata ini sering kita dengar, sering kita ucapkan, tapi terkadang kita tidak paham, belum mengetahui apa itu makna ikhlas. Apa itu ikhlas? Memurnikan apa? Betul, depannya betul. Amalan karena Allah. Memurnikan amalan karena Allah. Benar. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Seperti itu ya. Kata para alim ulama banyak definisinya. Ada yang mengatakan ikhlas itu adalah mengkhususkan hak Allah berkenaan dalam ibadah. Nah, jadi mengkhususkan hak Allah Azza wa Jalla berkenaan dengan ibadah atau ketaatan, yaitu termasuk yang tadi kita dengarkan, ya, pemurnian yaitu ibadah hanya kepada Allah juga masuk, ya. Termasuk juga ada sebagian ulama mendefinisikan ikhlas itu adalah dia tidak peduli bila tidak diberi penghargaan karena kejujuran hatinya karena Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia tidak suka bila amalnya itu diperhatikan, walaupun sekecil atom. Jadi kalau dia nggak dapat apresiasi, nggak dipuji orang, tidak dielem orang, nggak peduli dia. Karena dia yang dia cari ridhonya Allah. Dia nggak butuh pujian manusia. Bahkan dia pun tidak suka kalau amalnya itu dipublikasikan. Sekalipun amalannya sekecil atom. Ya. Sekecil atom, dia nggak suka amalnya disebut. Nah, itu ya, yaitu tandanya orang ikhlas, ya, tandanya orang ikhlas. Jadi sampai-sampai ada ulama juga yang mengatakan orang ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Orang ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu di dalamnya tidak ada lafadz ikhlas, nggak ada. Ada nggak lafadz ikhlas? Kalau surat yang lain ada, contoh surat An-Nas, ada ayatnya yang mengatakan An-Nas. Qul a'udzu birabbin, loh itu An-Nas, Malikin, loh ada. Al-Falaq, ada surat namanya Al-Falaq. Di dalam ayatnya nyebut Al-Falaq juga. Qul a'udzu birabbil, loh Al-Falaq. Tapi Al-Ikhlas, ayo coba Bapak Ibu lihat. Qul huwallahu ahad, nggak ada Al-Ikhlas, nggak ada ikhlas. Ada Allahu Somad, nggak ada lafadz ikhlas. Lam yalid walam yulad, nggak ada kata ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada kata ikhlas. Artinya apa? Artinya adalah kata para alim ulama, yaitu sebagaimana surat Al-Ikhlas sering dibaca, ya, tetapi dia tidak tampak di luar. Nah, makanya orang itu harus seperti ini. Jadi dia tidak ingin amalnya dipamerkan, dipublikasikan, tidak ingin disebut, ya, tidak ingin diumumkan, ya. Tetapi ya, orang tahu bahwasannya orang ini beramal dan dia tidak ingin mendapatkan pujian. Nah, itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Tipsnya gimana supaya ikhlas? Gimana tipsnya supaya kita bisa ikhlas? Ayo, ada yang tahu? Yang bisa berangkat umroh deh. Ya, bayar sendiri ya. Sudah terdaftar di travel itu, ya. Seperti itu. Ayo, apa kiat-kiatnya supaya ikhlas? Ada yang tahu nggak? Simple kiatnya. Kiatnya cuma 3. Orang itu kalau kepingin ikhlas, kiatnya cuma 3. Apa itu? 1, yang pertama, bersusah payah mencari keridhaan Allah dan menghindari pujian manusia. Jadi kalau dia dipuji, menghindar. Ya, bersusah payah mencari keridhaan Allah dan menghindari pujian manusia. Ya, menghindari pujian manusia. Jadi kalau dia berada di satu tempat yang di situ namanya dielu-elukan, namanya disebut-sebut, maka dia lebih baik memilih pergi. Nggak suka dia.
nggak suka. Tapi kalau ada orang yang mengkritik dia, ya, mengkritik dia, itu malah dihampiri. Oh, ada kira-kira orang seperti ini. Biasanya kritikan malah dijauhi. Ya, yang kritik malah dibenci. Ya, justru kalau dia dipuji tambah senang. Apalagi kalau dipuji di hadapan orang banyak. Oh, ya, fly to the sky. Apa fly to the sky? Melayang di udara seperti kapas. Tahu kapuk? Kapuk itu kalau kena angin tambah mulu atau tidak? Sampean memang top. Di pengajian ini memang paling top sampean. Oh, tambah mulu. Mulu, namanya kapuk. Ya, seperti ada nggak orang tipikalnya kayak kapuk? Ada. Istilahnya angkatan titik. Nah, itu ya. Di masyarakat kan ada istilah angkatan titik. Oh, kon jauh apa dikekno kabeh. Ada ndak orang seperti ini? Jadi ada orang itu yang kayak gini dimanfaatkan, dipuji, diangkat, dibilang begini. Apa yang diminta, tapi begitu dikritik. Nah, ya. Makanya cirinya orang ikhlas itu salah satu cirinya dia kalau sendiri malas, tapi kalau di depan orang banyak semangat. Kalau dipuji semangat, kalau dikritik motung. Itu berarti ciri orang tidak ikhlas. Ciri orang tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu kebalikannya. Kalau dikritik senang, kalau dipuji dia jauh. Nah, itu ciri orang ikhlas. Makanya tips supaya ikhlas, hindari pujian manusia. Cari ridhonya Allah. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibantu dalilnya Tirmidzi. Dalilnya Tirmidzi. Dalilnya itu riwayat ya Tirmidzi nomor 2414. 2414. 2414. 2414. Ya, silakan. Kita dengarkan. Ayo. 2414. Yang maktabah. Ya, betul bagus. Ya, silakan. Dari mana itu hadisnya? Kalau nggak salah dari Aisyah radhiyallahu anha 2414. Ada ya? Iya, Ustaz. Silakan. Baca. Ada bagus. Dari bawahnya atau dari atas? Dari atas menulis. Dari atas ya. Dari atas ya. Iya. Sebentar. Iya. Boleh. Yaitu dari atasnya Aisyah radhiyallahu anha langsung Menulis. aku mendengar Rasulullah bersabda, langsung itu aja. Nggak apa-apa. Silakan. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha supaya dia menulis surat berisi wasiat kepadanya dan isinya tidak panjang. Aisyah menulis surat kepada Muawiyah, "Salamun alaika." Salamun alaika. Terus? Aku mendengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda. Nah ini, jadi isi suratnya Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin kepada yaitu Muawiyah, ya radhiyallahu an. Isi suratnya adalah kita bacakan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridallahi bisakhatin nasi kafahullahu mu'natan nasi wa manil tamasa ridhan nasi bisakhatillahi wakalahullahu ilan nasi. Silakan. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, sekalipun memperoleh kebencian manusia, Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah, sekalipun dia dibenci oleh manusia, maka Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Lanjut, teruskan. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan menjadikannya bergantung kepada manusia. Nah, begitu seterusnya. Oleh karena itu, maka carilah ridhonya Allah Azza wa Jalla. Termasuk di dalam Al-Quran ada disebutkan. Coba dibuka Quran surah 76 Al-Insan. Al-Quran surah 76 Al-Insan. Ya. Ayatnya ayat 9. Kita dengarkan. Al-Insan ayatnya ayat 9. Allah Ta'ala berfirman,
Al-Insan ayat 79. Allah berfirman, Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Silakan Pak Agus. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu Kami memberikan makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. loh, kami ngasih makan kalian hanya ingin mengharap keridhaan Allah. Terus kami tidak menghendaki balasan dari ulang kamu. lagi. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu. Kami tidak menghendaki bowomu. Ya, paham maksudnya? Paham ya? Nih, acara walimah dikasih makan enggak kita? Ya. Kalau kita diundang resepsi pernikahan. Ya. Ya, kami memberi makan kepada kalian hanya mengharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan apa-apa dari kalian. Walaupun, lanjut. Dan tidak pula ucapan terima kasih. Dan tidak pula ucapan terima kasih setelah kalian makan langsung pulang. SMP. Sudah makan, pulang. Tanpa mengucapkan terima kasih. Nggak apa-apa. Yang kami harapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Mestinya ayat ini ditaruh di undangan ayat ini. Iya, ya. Mestinya ayat ini. Ustadz, hukumnya orang bowo itu apa Ustadz? Apalagi kemarin tanggal 25. Wah, banyak. Tanggal cantik katanya. 25 bulan 10 2025. Sehari 5 bowoan. Ya, seperti itu. Ya, sehari itu ya. Kemanten di mana-mana. Gimana Ustadz hukumnya orang bowo ini? Kalau yang pernah saya dengar para asatidzah kita, sebagian ada yang mengatakan nggak perlu disiapin. Jadi yang punya hajat nggak perlu nyiapkan celengan itu, nggak perlu. Karena apa? Karena dia mengundang orang cari ridhonya Allah. Tapi sebagian asatidzah kita mengatakan, loh itu sudah uruf kebiasaan masyarakat. Meskipun itu tidak ditampakkan celengan, tapi tetap disiapin. Orang itu kepingin sodako. Jangan menghalang-halangi orang untuk ngasih hadiah. Jangan, dan itu sudah apa? Sudah uruf di masyarakat kita. Enggak, bayar utang. Oh, bayar utang. Oh. Nah, itu yang enggak boleh ya. Seperti itu. Jadi apa itu tetap disiapin aja, nggak apa-apa. Seperti itu. Orang mau masukkan itu urusannya dia, enggak mau masukkan enggak apa-apa. Karena yang kita butuhkan bukan ini kok. Bukan ini. Kita mencari ridhonya Allah. Cuman ini uruf. Ya, toh setelah itu mungkin disodakokan, diatasnamakan, yaitu misalnya untuk kaum muslimin, ya, untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan kaum muslimin, itu juga dapat pahala, kembalinya kepada kaum muslimin lagi. Jangan kemudian yang tidak boleh itu dicatat. Iki bau sakmene, ya dijenengi, ya dicatat. Nanti kalau dia ngundang saya kudu bales ini, nah, kan gitulah, lah itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Tapi itu kalau tradisi uruf nggak apa-apa, sah-sah saja, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sebab kalau tidak dikasih itu pernah terjadi, memang betul. Memang saya lihat sendiri nih, Ada yang ngadakan walimah nggak ada celengan, nggak ada. Ternyata orang ngamplopi itu nyalami sama mertua, sama orang tua, sama kemanten. Itu jasnya kemanten mowol-mowol. Amplop tuh isinya. Ayo kon, ya apa kan? Ya, sehingga dia butuh waktu turun ngetokno kabeh amplop. Nah ini kan kelihatan banyak orang. Padahal dia ndak pakai ndak pakai mulai dari awal kepingin ikhlas, ridho karena Allah. Yang penting duduk, makan, doakan kemanten. Wes ikut tok, aku nggak minta apa-apa kok. Wes itu tok. Kamu langsung pulang, monggo terima kasih memenuhi undangan kami. Tapi namanya orang sudah kebiasaan, mesti ngamplopi. Lah itu sampai mowol itu ya. Sampai bak penuh itu ya. Yang jaket itu kan di dalamnya ada sakunya juga, itu ya penuh. Jadi kayak mumbung gitu. Allah. Ya, jadi seperti itu. Akhirnya menyediakan kresek akhirnya ya.
Nah ini kan gak masalah, gak masalah. Saya tanya beberapa asatidzah, ya apa Ustaz hukumnya ini Ustaz? Ya apa hukumnya? Gak apa-apa, itu uruf. Siapin aja, sudah kebiasaan masyarakat. Ya, wallahu a'lam. Baik, itu tadi tips supaya kita ikhlas. Carilah selalu berupaya keridhaan Allah. Terus tips yang kedua supaya ikhlas. Apa itu? Ingat-ingatlah selalu keutamaan orang yang ikhlas. Apa keutamaannya orang itu kalau ikhlas? Ya ada 3 cuma. Saya sebutkan 3 saja. Sebenarnya bukan hanya 3, banyak. Saya sebutkan 3. Bukan hanya terbatas pada 3 ini. Banyak. Ya. Apa saja keutamaan ikhlas. Jadi tolong diingat-ingat ini. Insya Allah akan muncul ikhlasnya. Keutamaannya. Apa itu diantaranya? Keutamaan yang pertama, orang ikhlas itu selamat dari godaan setan. Orang kalau ikhlas selamat dari godaan syaitan. Mana dalilnya? Buka dalilnya. Surat nomor 15 Al-Hijr. Surat 15 Al-Hijr. Ayatnya ayat 39 dan 40. Surat 15 Al-Hijr ayat 39 dan 40. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan ini. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين Illa. إلا عبادك منهم المخلصين. Jelas sekali kan ayatnya. Silakan, ayo. Iblis berkata, Apa janjinya iblis? Ikrar iblis laknatullah alaih. Silakan. Ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Oleh sebab engkau telah menvonis aku bahwasanya aku ini sesat, dilaknat sampai hari kiamat, iblis, maka janjinya Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Nah, pasti akan aku jadikan maksiat itu terasa indah dalam pandangan manusia. Selingkuh itu, khomer itu nikmat, judi itu asik, riba itu mantap. Itu tipu daya iblis. Tipu daya iblis. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Mantap katanya ya, seperti itu. Ya, termasuk menjadikan hubungan laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya itu terasa indah. Contohnya misalnya seseorang ikhwan suka chat kepada seorang akhwat yang bukan mahram, ya. Gimana ukti sehat? Aduh, belpret. Ya. Ukti sehat, ya. Semoga ukti dan keluarga dalam keadaan ini modus ini. Modus ini ya, modus ya. Seperti itu, ya. Ukti ada taklim di mana? Aduh, ya. Ini kok ada ikhwan model kayak begini? Ini enggak layak ini, ya. Kalau ikhwan itu memang gentle, datang ke rumah. Datang ke rumah. Ana mau nazar putrinya antum, putri bapak. Nah, seperti itu. Terus nanti chat-chatan, WA. Waduh, banci yang kayak gini nih. Banci ini. Nggak punya nyali. Iya kan? Nggak punya nyali. Punya nyali itu datang. Nah, itu ya. Seperti itu. Ukti juga begitu. Akhwat yang jaim. Ya. Kena coklat titik wis lele. Dikirimi coklat lele, dikirimi bunga itu loh, padahal mati di kuburan bunga. Ada ya, yang jaim gitu loh ya, jaga image. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ayo terus kecuali yang nggak bisa digoda setan, yang nggak bisa, silakan. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ayat 40-nya. Kecuali hamba-hamba engkau yang ukhlis. Nah, betul. Itu arti yang betul. Ya, yang dibaca tadi. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis. Orang yang ikhlas kepada Allah. Nah, ikhlas itu perbuatannya, orangnya disebut mukhlis. Ya. Di sini ada Mas Mukhlis. Ya. Pak Mukhlis di sini ada. Oh, udah hadir. Ya. Goib. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tips nomor 2. 3. Keutamaan. Kok tips? Keutamaan, mohon maaf. Nomor 3. Keutamaan nomor 2. Yang nomor 1 terhindar dari godaan syaitan, iblis. Nomor 2 keutamaannya
bahwasanya orang yang ikhlas akan mendapatkan kenikmatan di surga kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Orang ikhlas itu dapat kenikmatan di surga. Mana dalilnya? Dalil. Ya. Dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran. Surat As-Saffat. Surat 37. As-Saffat. Sabar. Surat As-Saffat. Surat 37. Ayatnya adalah ayat yang ke-40 sampai 43. Pendek-pendek ini ayatnya. Surat As-Saffat, surat 37. Ayatnya 40 sampai 43. Allah berfirman. Illa ibadallahil mukhlasin. Mukhlis. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Fawakih wa hum mukrabun. 43. Fi jannatin na'im. Silakan. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maksudnya mukhlis, hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas, gitu ya. Silakan. Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu. Di mana itu? Lanjutkan. Yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di mana itu? Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini. Baik, sekarang kita masuk keutamaan nomor 3 terakhir. Supaya kita bisa ikhlas. Ingat-ingat betul keutamaannya. Yang itu, yang ketiga adalah, orang yang ikhlas, mukhlis ikhlas, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ikhlas dalam beribadah ya, ikhlas, maka dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Dalilnya Sahih Bukhari. Dalilnya Sahih Bukhari. Nomornya 99. Sahih Bukhari. Nomor 99. Bukhari. Baik. Kita dengarkan. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah. Ada. Fathul Bari kan? Yang cetakan? Mana itu? Orang yang berbagian ya. Sahabatmu ya. Iya betul. Nah, silakan. Ayo. Atasnya 97 ya, silakan ayo. Dari Abu Hurairah. Iya. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu dia anhu. berkata, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Nah, wahai Rasulullah, bukan beliau ditanya, ya. Beliau ditanya dari Abu Hurairah bahwa dia berkata ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah itu ya, silakan. Dari Abu Hurairah ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ya, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Silakan. Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Siapakah orang yang paling bahagia mendapat syafaatmu nanti di hari kiamat? Apa jawaban Nabi? Rasulullah SAW beliau menjawab, silakan. Aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahulimu dalam menanyakan masalah ini. Teruskan. Karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadis. Nah, aku melihat engkau ini orang yang paling perhatian terhadap hadis-hadisnya, terhadap apa yang aku ucapkan. Terus, sebab nggak ada orang tanya seperti ini. Nggak ada. Sebelumnya nggak ada yang tanya seperti ini. Siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu, wahai Rasulullah? Nggak ada sebelumnya. Itu baru pertama kali diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya Nabi mengatakan, rupanya engkau ini adalah orang yang paling perhatian untuk haus dengan hadis-hadis apa yang aku ucapkan. Makanya sahabat Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Terus apa jawaban Nabi? Rasulullah SAW menjawab, nah ini poinnya. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat
adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah Bagaimana itu? dengan ikhlas dari hatinya dan jiwanya. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari sanubari hati yang paling dalam. Betul-betul menghujam dalam hatinya kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi dia memahami makna yang terkandung dari kalimat tersebut. Itulah orang yang berhak mendapatkan syafaat. Jadi bukan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah, bukan, ya, bukan. Atau misalnya dia mengartikan la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada pencipta alam raya, tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Bukan itu, bukan. Kalau pemahamannya seperti ini, apa bedanya sama orang kafir di masa Rasulullah? Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tahu bahwasanya pencipta alam ini adalah Allah. Tahu loh mereka. Orang-orang kafir itu tahu. Pemilik alam raya ini Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Tapi mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka menyembah berhala-berhala. Bahkan mereka ketika ditanya, ya, ketika mereka ditanya, ditanya, mengapa kalian menyembah berhala-berhala ini? Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala ini, bukan. Tetapi berhala ini kami jadikan perantara, wasilah, gitu ya. Itu kalau bahasa kita mak comblang. Berhala ini ya. Berhala ini tak jadikan perantara supaya hajat kami disampaikan kepada Allah. Jadi mereka orang kafir tahu. Yang ngasih rezeki itu Allah. Bahkan Abdul Muthalib, kakek Nabi, Abdul Muthalib, kakek Nabi, ketika Abraha itu dia akan menghancurkan Ka'bah, maka dia akan bertemu dengan Abdul Muthalib yang saat itu sedang mengembalakan onta-ontanya. Lalu Abraha kan bertanya, ceritanya kan begitu. Dia bertanya kepada Abdul Muthalib, ya. Dia bertanya, siapa man Rabbul Ibil? Siapa pemilik onta-onta ini? Ya. Dia Abdul Muthalib menjawab, ana Rabbun Ibil, saya pemilik onta-onta ini. Lalu siapa yang punya rumah tua itu, Baitul Atiq, rumah kuno, maksudnya Ka'bah? Siapa yang punya? Abdul Muthalib menjawab, Allah yang punya. Allah loh ini. Orang kafir tahu kalau ini rumahnya Allah. Tahu. Mereka faham, tapi mereka tidak menyembah Allah. Mereka jadikan berhala sebagai perantara, ya. Oleh karenanya, ini menunjukkan bukti kepada kita, pemahaman kita terhadap la ilaha illallah jangan sebatas yaitu pada Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, bukan. Tetapi makna yang benar la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, itu. Baik, sekarang kita masuk amalan yang nomor 12 agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Oh, kiat nomor 3 belum ya? Oh iya, kiat nomor 3 belum. Tips nomor 3 ya, belum ya? Ya, kiat nomor 3. Tips nomor 3 supaya kita bisa ikhlas ya? Ya. Ya, supaya kita bisa ikhlas. Ya, banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah, terutama doa berlindung dari riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Kembali ke tadi ya, kembali. Yaitu kiat-kiat supaya ikhlas. Ada berapa kiatnya? Ada 3 kan? Satu, mencari ridha Allah ya, dan menjauhi hindari pujian. Nomor 2 apa? Ingat-ingatlah selalu keutamaan ikhlas. Itu sudah selesai. Yang nomor 3, lah sekarang banyak berdoa. Bingung catatannya? Enggak ya? Ya, berdoa kepada Allah, terutama doa meminta perlindungan dari riya dan sum'ah. Bagaimana doanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang hafal tidak? Doanya adalah hadis, riwayatnya riwayat Al-Hakim,
Saya bacakan. Insya Allah Bapak Ibu banyak yang hafal insya Allah. Karena doa ini sering terdengar di telinga kita. Familiar ini. Doa itu berbunyi, ya doanya berbunyi, Allahumma, ya kita buat jamak saja, jangan inni tapi inna. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Pernah dengar? Ya. Wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal ailati wal dhillati wal maskana. Artinya, saya artikan dulu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut, kikir, pikun, keras hati, kelalaian, berat tanggungan, kehinaan, dan kemiskinan. Dilanjut. Wa na'udzubika minal fakri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaq was sum'ah warriya. Lah itu masuk di situ. Kami juga berlindung kepadamu dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, perpecahan, kemunafikan, sum'ah dan riya. Terakhir ditutup, wa na'udzubika minas somami wal bakami wal junun wal juzam wal baros wasayyi'il asqam. Artinya, kami berlindung kepadamu dari tuli, bisu, gila, penyakit lepra, belang, dan keburukan berbagai macam penyakit. Nah, itu. Dihafalkan doa ini. Dihafalkan. Bulan depan tes. Ya. Oh, dia umroh. Ya baik ya, seperti itu. Apa ini tolong dihafalkan ya, dihafalkan. Karena apa? Karena doa ini banyak sekali kita berlindung dari berbagai macam keburukan. Lanjut kembali ke materi kita, menggapai ridha Allah. Amalan nomor 12. 12. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Mana dalilnya takut kepada Allah? Kalau orang itu takut kepada Allah, maka akan Allah ridhoi. Allah akan meridhoi orang tersebut. Dalilnya, insya Allah hafal semua. Ayo coba ditebak ini surat apa ini? Coba ya main tebak-tebakan ini ya. Surat apa ini ya? Suratnya kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Coba ditebak ya, surat apa ini? Allah berfirman. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Surat apa? Kok tahu aku iki surat iki ya. Al-Bayyinah ya. Surat nomor 98. Ayatnya ayat terakhir ayat 8 ya. Surat 98 Al-Bayyinah ayatnya ayat 8. Monggo Pak Agus terjemahannya dibantu. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah, silakan. Surat 98 ayat 8. Kita dengarkan. Balasan mereka di sisi Robnya, sisi Rob mereka ialah surga Aden. Terus. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lanjut. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa itu Pak Agus balasannya? Allah ridho terhadap mereka. Nah, ulang lagi. Allah ridho terhadap mereka. Apa perbuatannya mereka? Kok sampai Allah ridho ini? Lanjut. Dan mereka pun ridho kepadanya. Demikian itu? Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Loh, balasan. Orang yang takut kepada Allah, balasannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, mohon maaf. Ya, yang namanya takut itu ada 3 model. Ada 3 model takut. Ada 3 macam takut. Ya, yang pertama adalah takut kepada Allah dan ini wajib. Wajib takut kepada Allah. Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, ya, hukumnya wajib. Ada yang kedua, takut yang dibolehkan. Ada jenis takut yang boleh, mubah,
Boleh. Contohnya adalah, dan ini adalah takut yang menjadi tabiat manusia. Contohnya takut kepada binatang buas, ya, takut kepada ketinggian. Ada nggak yang takut ketinggian? Oh ya, seperti itu. Ada lagi takut tenggelam, ya, takut tenggelam, ya, seperti itu. Takut nikah lagi. Itu ya tobi'i, tabiat, ya. Ini boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Takut nanti istrinya marah-marah. Ini sesuatu. Ya. Ini takut tobi'i. Ya. Takut istri. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi takut yang dibolehkan. Kalau yang nomor 1 yang wajib, takut kepada Allah. Yang nomor 2 yang dibolehkan. Lah yang nomor 3, takut yang hukumnya haram. Haram. Lah takut yang hukumnya haram ini macamnya ada 3 juga. Tiga-tiganya haram. Tiga-tiganya. Saya ulang ya. Nomor 1 takut yang wajib. Takut yang wajib itu takut kepada siapa? Allah. Yang nomor 2 takut yang boleh. Ya, maksudnya apa? Takut yang menjadi tabiat manusia. Contohnya takut ketinggian, takut tenggelam, takut macam-macam. Ya. Yang nomor 3 takut yang hukumnya haram. Lah takut yang hukumnya haram ini ada 3 macam. Takut yang hukumnya haram. Hukumnya haram. Contohnya apa ini? Yang 3 ini. Yang pertama adalah yang A gitu aja. Yang A takut yang hukumnya haram. Yaitu takut yang berbau kesirikan. Takut yang berbau kesirikan. Nah ini. Dia ini takut tapi arahnya ke arah syirik. Nah, itu loh. Itu tidak boleh ini. Haram ini. Contoh. Pernah mendengar tidak ada hadis orang masuk surga karena seekor lalat, masuk neraka juga gara-gara seekor lalat. Pernah dengar? Jadi ceritanya, Bapak Ibu kalau kepingin tahu jalan ceritanya dari awal, silakan nanti Google-nya dibuka aja, diketik, tulis saja masuk surga karena seekor lalat, ya, atau masuk neraka gara-gara seekor lalat. Nanti diklik akan muncul cari rumaiso.com. Lah nanti disebutkan itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Singkat cerita, begini ceritanya. Ada 2 orang yang melakukan perjalanan melewati sebuah perkampungan. Ternyata di perkampungan ini penduduknya menyembah berhala. Dan mereka memberikan syarat bagi orang yang melewati perkampungan itu harus mempersembahkan sesuatu kepada berhala itu. Lalu memang mereka penyembah berhala. Harus ngasih apapun persembahannya. Lewatlah 2 orang ini. Dan tidak ada jalan lain kecuali ini jalan satu-satunya. Itu ya. Ternyata mereka berkata si penduduk kampung, kalian boleh lewat asalkan kalian mempersembahkan sesuatu. Katanya 2 orang ini, kami tidak memiliki apa-apa untuk bisa kami persembahkan. Katanya penduduk kampung mengatakan, apapun itu meskipun hanya seekor lalat. Yang penting ada sesuatu yang kalian berikan. Apapun, meskipun seekor lalat. Maka orang yang pertama mempersembahkan seekor lalat sehingga dia lolos. Lalu dia mati. Maka kata Nabi orang itu masuk neraka karena dia melakukan syirik. Ya, mempersembahkan kok kepada kirim sesaji kan ini ceritanya. Kayak mirip sesajen kan. Nah itu. Yang satunya kekeh dengan tauhidnya. Enggak, saya enggak mau. Loh, kalau enggak mau, maka kamu akan kami bunuh. Enggak mau. Akhirnya dibunuh. Dan orang yang kedua ini masuk surga karena mempertahankan diri, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itulah sabda Nabi, orang masuk surga karena seekor lalat. Ya, orang masuk neraka gara-gara juga seekor lalat. Sebab kata penduduk kampung, maka nggak apa-apa meskipun seekor lalat seperti temanmu mempersembahkan seekor lalat, nggak apa-apa. Ya, dia tetap nggak mau, maka dia dibunuh, masuk surga. Nah, ya, makanya ini takut yang haram, takut berbuat
atau berbau syirik. Takut yang berbau syirik. Ada lagi yang B, takut yang haram. Masuk kategori takut yang haram. Takut kepada jin atau syaitan. Oh, takut kok ambil Susana itu, heran saya. Iya, takut sama jin. Ya, ngapain? Ya, seperti itu. Takut sama pocongan, takut sama gundurwo. Ya. Kita lebih mulia nggak daripada mereka? Iya, iyalah, kita lebih mulia. Ngapain takut? Ya, ajak taklim. Ya. Hai, taklim. Ya, biar kamu dapat hidayah. Ya. Baik, jadi takut kepada jin syaitan karena beranggapan bisa memberikan mudorot kalau kita tidak mengikutinya. Nah, contohnya, Bapak Ibu tidak usah tidak usah jauh-jauh. Masih banyak loh masyarakat kita setiap kali melewati tikungan. Tikungan, terutama tikungannya itu yang ada jembatannya. Buk istilahnya. Apa buk ya? Buk apa buk? Buk ya wis itulah. Wis ya. Tiap kali melewati itu mesti ngasih klakson. Din. Siapa ini? Istilahnya kulon wun. Nah, ini takut yang haram ini. Takut yang haram ini. Ya, ini takut yang haram. Oh ya, mau bangun rumah harus ngadakan syukuran di atas lahan yang mau dibangun. Kalau bisa menyembeli ayam tertentu yang hitam legam cemani supaya nanti proyeknya tidak ada yang ganggu. Lah ini kan takut sama jin, syaitan dan seterusnya. Maka ini tidak diperbolehkan ya, seperti itu. Contoh lagi ya, nabrak kucing. Supaya nanti ini tidak menimbulkan mudorot pada sepeda ini ya, supaya nanti sepeda ini tidak kecelakaan atau tidak hilang, maka setelah nabrak kucing sepedanya harus dimandikan dengan air kembang. Oh, ya. Dia sendiri loh gak tahu adus wong. Iya, gak pernah mandi kembang, sepeda dimandikan kembang. Loh, ini namanya takut yang haram ini, takut yang haram. Ya, jadi yang seperti ini ditinggalkan. Banyak nggak di masyarakat kita yang kayak begini? Nah, itu hati-hati ya. Terus nomor C, takut yang haram. Takut yang berbau maksiat. Takut yang berbau maksiat. Takut berbau maksiat. Kalau tadi berbau syirik, ini enggak berbau maksiat. Contohnya, tak kasih contoh. Seorang muslimah tidak mau berhijab karena takut nanti diejek, diolok-olok, gak jilbaban. Ya. Orang yang mau sholat di masjid karena ingin yaitu menyenangkan hati orang tertentu. Karena jika ditinggalkan dia akan yaitu ditinggalkan atau tidak dijadikan teman, ya dikucilkan, ya maka ini nggak boleh. Ya, contoh lagi, takut yang maksiat. Disuruh mencurangi laporan keuangan. Suruh mencurangi ya oleh bosnya. Ia lakukan hal tersebut karena takut dipecat oleh bosnya. Kalau tidak tak lakukan Ustadz, waduh ya aku kehilangan pekerjaan. Wis jarno sing dosa bose Ustadz, tapi saya wis ngikut. Nah ini takut dipecat. Nah ini. Banyak nggak yang model kayak gini? Itu takut yang haram loh itu. Takut yang haram. Baik, sekarang kita masuk amalan nomor 13. Amalan nomor 13 supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 ini. 13 ini. Wah, banyak ini. Penasaran semua? Ya. 13 ini adalah menjaga lisan. Lisan ini kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Mana lebih panjang? Lidah kita, lisan kita, sama lidahnya sapi? Hah? Panjang sapi. Ya, panjang sapi. Panjang sapi. Dalam anatomi tubuh manusia, lidah sapi lebih panjang. Tapi sapi kalau mengeluarkan suara, ngok, nggak bawa efek.
Tapi manusia sedikit-sedikit aja. Ojo ngomong-ngomong dulu tapi. Sampai tak warai dok singeru sampai tok iki ojo. Waduh, dampaknya besar sekali. Oh ya, hati-hati. Lisan ini kecil tak bertulang, tapi sekali ucap besar akibatnya. Ya, mana dalilnya? Orang kalau suka jaga lisan, ya, diridhoi oleh Allah. Ya, dari tadi ayat Quran terus ini. Jadi kalau Bapak Ibu catat nomor 1 sampai nomor 12 itu semuanya ayat Quran semua. 1 sampai 12. Mulai 13 dan seterusnya hadis Nabi semuanya. Ya, yang 13 ini menjaga lisan. Di mana dalilnya? Sahih Bukhari. Silakan dibuka. Sahih Bukhari. Nomornya 6478. 6478. Bukhari nomor 6478. 6478. 6478 Fathul Bari. Silakan, ayo baca dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kita dengarkan baik-baik ya, pelan-pelan Pak Agus. Silakan, silakan. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu ucapan yang diridhai Allah. Ucapan yang diridhai Allah. Terus Hanya saja ia menganggapnya suatu hal yang sepele. namun Karena sebab perkataan itu Allah tinggikan derajatnya. nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang itu mengucapkan sesuatu sedangkan yang dia ucapkan itu diridhoi oleh Allah, tapi dia menganggap sesuatu yang dia ucapkan itu sepele. Padahal dengan ucapannya itu Allah akan naikkan derajatnya tertinggi di sisi Allah nanti di hari kiamat. Nah, itu ya. Sekarang kebalikannya. Ada orang yang mengucapkan sesuatu yang Allah tidak ridho. Dan orang ini nganggep alemek guyon, sepele. Padahal dengan ucapannya itu Allah akan masukkan dia. Silakan Pak Agus, silakan. Dan seorang hamba yang mengucapkan suatu ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Hanya saja Ia menganggapnya suatu hal yang ringan. Namun Karena sebab perkataan itu Allah melemparkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya, contoh. Yang ringan tapi Allah ridho. Dan jangan dianggap sepele. Meskipun sebagian orang itu nganggap sepele. Ya, contohnya memberikan nasihat. Ya, ringan aja. Ada saudara kita makan tangan kiri. Kita ingatkan. Afwan ya akhi, sebaiknya makan tangan kanan. Cukup itu. Gak usah dilanjutkan. Karena hanya setan yang makan tangan kiri. Gak usah. Sampaikan aja awalnya aja, nggak usah dipanjangin, nggak usah. Makan tangan kanan ya akhi. Oh ya, astagfirullah. Orang itu jadi merubah tangannya, dia makan tangan kanan. Kita dapat pahala. Mungkin orang lain nganggap itu sepele, tetapi itu mendatangkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Kita mengingatkan saudara kita waktu kumpul-kumpul keluarga. Istilahnya kalau di masyarakat kita arisan keluarga. Menjelang duhur. Ayo bapak-bapak siap-siap kita keluar ke Masjid Muhajirin. Untuk ibu-ibu sholat di rumah ya. Untuk bapak-bapak ayo ke masjid, laki-laki ke masjid. Sekalipun itu omongan ringan, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi Allah ridho itu. Allah ridho. Nah itu ya. Makanya jangan disepelekan ini. Tapi ada ucapan itu yang kita anggap itu guyon, sepele, tapi Allah tidak ridho. Contoh. Lisannya menyakiti orang yang mendengar. Padahal dia itu merasa, ini cuma guyonan Pak Ustaz. Contohnya misalnya, ada seseorang membawa anaknya. Lalu kita bilang sama orang itu, anakmu kok kurung ini? Iya. Ya, seperti itu. Kamu kok, ya, dan macam-macam lah. Lisannya itu suka nyakiti. Ya, menyakiti. Apalagi ada keluarga kita yang datang ke rumah kita, ya. Seperti itu dia datang, langsung yang dikritik rumah kita. Tabirmu itu gak ganti-ganti sih. Duit ya. Tabir larang kok ya. Korden itu mahal, gak murah ya. Seperti itu. Aku riyoyo ping telu nduk gini, kabirmu pancet iki terus. Ya, seperti itu. Baik. Jadi
Ini nggak boleh ya, meskipun itu bercanda ya, bercanda. Ada lagi ya, ini guyonannya orang Arab ini ya, guyonannya orang Arab. Sampai akhirnya terjadi perselisihan. Gara-gara yang diajak ngobrol ini baperan. Kan ada orang itu yang baperan, suka kebawa perasaan. Ya. Ada seseorang bilang kepada si A, orang bilang sama si A, jazakallah khairan, antum sudah membantu, alhamdulillah, masjid kami alhamdulillah sudah terlaksana pembangunannya, alhamdulillah. Si B nyeletuk, si B, loh dia ini bantu masjid, dia ini, si A ini bantu masjid, loh iya, beliau bantu masjid, alhamdulillah pembangunan masjid. Apa katanya si B? Mustahil, lah wong kucing di luar gemuk, masuk rumahnya metu omahe dadi kuru. Kucing nduk njaba lemu mlebu omahe metu maneh dadi kuru. Lah kok dekne ate bangun masjid. Ya. Loh ini kelas tinggi nih guyonnya ini. Orang itu bahaya ini. Iya. Akhirnya orang ini si A ini, lo kok ojo ngeremehno aku kan. Ya. Nah, baperan kan? Jadi jangan, hati-hati, lisan ini hati-hati. Orang yang suka menjaga lisan diridhoi oleh Allah SWT. Termasuk ibu-ibu. Oh ya. Wah, kalau sama ustadznya lemah lembutnya. Fi amanillah ustadz. Ya Allah. Ya, itu ya. Jazakallah khairan ustadz. Ya. Ya itu ya. Terus itu. Ustadznya mulai keluar itu sudah jazak sampai masuk mobil. Jazakallah terus itu. Ya. Kalau sama ustadznya, ustadz sehat ya. Ya, coba sama suaminya. Suaminya kalau tanya, "Mah, kon dekendi?" Dokono lo, Mas. Dokono. Oso gak ketok, Rek. Ada istri yang kayak gitu di sini. Jaga lisan. Di sebelah. Loh, gila ya. Ada di rumah ya Allah. Itu ya. Coba kalau sama ustadznya ya Allah, sama suaminya, jangan gitu, dibalik. Kalau sama suaminya, beb, say, itu yang lembut ya. Apalagi kalau dinasehati, suka getai suami. Kalau nasihati, ya. Kamu kalau keluar rumah jangan pakai wangi-wangian, itu dosa, itu ada hadisnya, ndak boleh. Apa kata istrinya? Hus, meneng. Bawel rewel. Wis kakarjo. Biasanya pensiun biasanya nih. Sudah pensiun. Ya, sana pensiunan ini sana. Wahai para pensiunan. Sabarlah panjenengan, sabar ya. Iya. Sebab kalau istri Anda ndak ada, itu yang Anda cari itu. Ya, rewelnya, ya, nyentaknya itu ya. Itu yang dicari. Aduh, nasib. Makanya rambutnya kasihan ya. Rambutnya putih sebelum san. Ya. Itu. Sampai kena Parkinson. Gemeter kalau ada istrinya. Gemeter. Lupa istrinya. Ya lupa sama dia, amnesia, lupa sama istrinya. Kita lanjutkan. Jadi menjaga apa tadi? Lisannya. Bu, suami itu kalau biasa kerja, terus tidak kerja pensiun, itu stres loh, stres. Biasa keluar rumah ini di dalam rumah terus stres. Makanya kalau ada seorang suami, Bu, Ma, aku gak kerja, tidak menghasilkan apa-apa. Tolong bangkitkan semangatnya. Gak apa-apa, Mas. Kamu seperti ini loh. Aku bersyukur kepada Allah. Loh kok bisa? Kenapa? Karena kamu di rumah, aku taklim sama kamu, ya berangkat berdua, pergi ke masjid berdua. Ini sing tak dungakno iku ya koyo ngene. Ibadah wong loro. Oh, iya. Itu semangat suami kalau dibilang kayak gini. Iya, seperti itu. Tapi kalau suami digetai tok, ya, aku kata metu. Ya, ojo takon yang di. Sementing aku gak macam-macam, aku juga amanat. Mulai isu, mulai sore, kau tak masano. Ojo kayak ngomong.
Lu sudah waktunya nikah lagi ya kayak gini. Waktunya. Sano ini bisa mati muda ini. Sano. Iya, ya Allah. Iya, ibarat keropok melempem ini. Ya, tak tunjukkan mana dalilnya. Dalil pentingnya menjaga lisan, dalil. Ayo dibuka dalilnya beberapa. Sahih Targhib jilid 5. Jilid 5. Nomornya nomor 2856. Sahih Targhib wa Tarhib. Saya tunjukkan dalil-dalil tentang pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. STWT Sahih Targhib 2856. 2856. Sahih Targhib wa Tarhib 2856. Baca Pak Agus. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Apa kata Nabi? Man yadman li ma baina lihyaihi wa man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Silakan. Siapa yang dapat menjamin untukku lisan dan kemaluannya dari maksiat, maka aku menjamin baginya surga. Siapa itu kalau diartikan apa adanya, mestinya begini, arti apa adanya. Man yadman li ma baina lahyaihi. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga di antara dua gerahamnya. Geraham atas dengan geraham bawah. Tengah-tengahnya maksudnya lidah. Di antara dua geraham. Wa ma baina rijlaihi. Dan dia bisa menjaga di antara kedua kakinya. Maksudnya maaf, kemaluan. Jadi kalau diringkas, siapa yang bisa jaga lisan sama jaga kemaluan, adman lahul jannah. Nabi tidak mengatakan admanu, nunnya tidak di dhamma, nunnya disukun. Ya, kenapa bedanya kalau di dhamma sama disukun? Kalau disukun, adman lahul jannah. Aku pastikan masuk surga. Tapi kalau di dhamma, admanul jannah, ya, unsur kepastiannya masih 50-50. Masih 50% kepastiannya. Makanya sama Nabi dimatikan. Makanya pentingnya belajar bahasa Arab itu sampai seperti ini. Itu beda sedikit aja, sudah artinya beda sudah ya. Jadi Nabi mengatakan adman lahul jannah. Aku pastikan, tak jamin, pasti masuk surga. Kepastian. Asalkan bisa jaga apa tadi? Lisan dan kemaluannya. Maksudnya menjaga kemaluannya dari perbuatan maksiat, zina dan sebagainya. Ya, baik, dalil kedua tentang pentingnya menjaga lisan. Pentingnya dua, Sahih Targhib wa Tarhib, masih STWT. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2865. 2865. 2865. Ya, dari Anas radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Silakan. Imannya seorang hamba tidak akan lurus, silakan. Tidak lurus sampai hatinya lurus. Imannya seorang hamba tidak akan pernah lurus sampai hatinya lurus. Lanjut. Dan hatinya tidak lurus sampai lisannya lurus. Berarti kalau begitu Ustadz, lisan itu cerminannya hati Ustadz. Orang itu kalau kepingin tahu hati nih orang ini baik atau tidak, lihat lisannya. Kalau yang keluar dari mulutnya itu semua yang baik-baik, itulah hakikat jati diri dalam hatinya. Tapi kalau yang keluar dari lisannya itu yang jelek-jelek, mencaci maki, ghibah, namimah, suka menjatuhkan kehormatan orang lain, jorok, kotor, dan seterusnya. Itulah hakikat isi hati ini. Yaitu. Jadi semuanya tergantung lisan. Semuanya itu. Jadi kalau ada seorang suami, kalau dia marah-marah sama istrinya, sak taman safari disebut KB, bukan kebun binatang toh ini, sak taman safari. Berarti yoiku isi hati nih laki-laki itu. Itu jadi jelek memang, jelek. Kalau laki-laki itu hatinya bersih,
suami itu hatinya bersih, maka kalau dia jengkel kepada istrinya, apa itu? Dia kembalikan ke sabda Nabi. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan pernah mencaci maki menghardik wanita mukminah. Kalau kalian sudah tidak suka karena perangainya, laki-laki sudah benci karena perilaku istrinya, maka dia selalu mengingat-ingat kebaikan istrinya. Jadi nggak jadi marah. Makanya orang laki-laki yang sabar, suami yang gak ngamuan, itu gentle itu. Top markotop sudah. Itu. Seperti itu. Jadi itu betul-betul lelaki pendekar itu. Ya, jawara sebenarnya itu. Ya, jadi hatinya bersih. Karena apa? Karena dia kalau istrinya salah, dia tidak marahnya marah sekedar diingatkan. Nah boleh, aku nggak seneng kau ulangi kayak gini. Ya, ini salah, ini dibenci sama Allah dan Rasulnya. Ojo dibaleni mana? Paling gitu dok. Dia nggak pernah menghardik sampai mencaci maki keluarga istri, bapakmu, ibumu, aduh. Ya. Ada nggak suami model kayak gini? Ya, tapi di sini nggak ada. Di sini soleh semuanya, ya. Di sini laki-laki yang sudah berilmu semuanya, ya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dalil yang lain, dalil ketiga, pentingnya menjaga lisan. Sahih targhib wa tarhib tetap 2872. 2872. Sebab taklim itu harus diamalkan Bapak Ibu, nuntut ilmu. Ya, sebab saya sering kali mendengar curhatan-curhatan, suaminya rajin taklim, istrinya rajin taklim. Ternyata perilakunya dalam bermuamalah suami istri itu nggak baik. Maka berarti ilmu itu cuman sekadar masuk kanan, telinga kanan, keluar telinga kiri. Cuman sekadar datang ya meramaikan suasana. Nah, itu ya, seneng kumpul-kumpul tapi nggak diamalkan, percuma ya, seperti itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat ya. Ibarat tanahnya tanah tandus. Jadi air itu ketika disiramkan tanah longsor ya, itu betul bisa jadi ya. Ada orang itu, makanya orang itu kan hati seseorang itu diibaratkan tanah dengan tanaman. Ada orang itu yang tanaman ketika disiram meresap ke akar-akar jadi batang, batang menjadi ranting, ranting menjadi daun, memunculkan buah. Buah dinikmati orang banyak. Itu maksudnya hati yang bersih. Orang menerima ilmu, diserap, lalu diamalkan, bermanfaat bagi orang banyak. Yaitu ilmu qalbun salim. Ada orang itu yang menuntut ilmu, isi hatinya kayak tanah itu tandus. Jadi ketika tanaman itu disiram, airnya itu menggenang. Jadi tidak meresap ke bawah. Menggenang terus, nggak ngeresep-ngeresep. Nah ini ya, ini namanya qalbun marid. Hatinya sakit. Ada lagi yang ketiga, begitu disiram, itu meresap ke bawah tapi tidak ke akar. Yaitu tadi yang dimaksud Pak Agus, longsor. Tanah longsor. Langsung jatuh ke bawah. Jadi itu yang saya tadi katakan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Nah itu baik. Jadi banyak yang seperti ini, banyak. Ayo dibuka STWT 2872. Silakan dari Abu Wa'il. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, bahwa beliau naik Bukit Sofa. Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik ke Bukit Sofa ketika sa'i ya. Terus lanjut. Lalu memegang lisannya seraya bersabda. Silakan. Wahai lisan, katakan yang baik. Terus, niscaya kamu memperoleh kemenangan. Terus, dan jangan bicara jelek, maka kamu selamat sebelum kamu menyesal. Lanjut. Kemudian beliau berkata, ya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah ini poinnya di sini. Silakan. Kebanyakan dosa dari Bani Adam adalah pada lisannya. Duh, kata Nabi, kebanyakan dosa anak cucu Adam itu terletak pada lisannya. Lisan itu paling banyak menyebabkan kita tergelincir kepada dosa. Ya, terakhir yaitu dalil menjaga lisan. Yang keempat, dalil keempat sama tetap kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2875. 2875. Ya, poin B, Pak Agus. Dibaca poin A dulu dari Abu Hurairah, nanti langsung isinya poin B yang dibaca. Silakan 2875.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, poin B yang dibaca, silakan. sesungguhnya seorang lelaki berbicara satu kata yang mana dia menduganya tidak berdosa. Terus Namun perkataan tersebut menjerumuskannya sejauh 70 tahun. gara-gara ucapannya itu masuk nerakanya 70 tahun. Gara-gara ucapannya ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang poin amalan nomor berapa? 14. Saya tutup sampai 16. Ya, totalnya berapa sih Ustadz? 23. 14, 15, 16. Dalilnya jadi satu. 14, 15 sama 16. Dalilnya nanti jadi satu. Apa yang ke-14? Supaya kita mendapatkan ridho dari Allah. Mentauhidkan Allah. Harus mentauhidkan Allah. Akidahnya. Ya. Tauhidnya. Tidak terkontaminasi dengan kesirikan. Harus mentauhidkan Allah. Makanya pentingnya belajar tauhid. Ya, jadi Bapak Ibu jangan fobi ngaji di sana tauhid. Ya, ngaji di masjid ini tauhid. Nanti majelis taklim yang mana kitab tauhid lagi yang dibahas. Nanti ngaji di mana sama ustadz yang lain tauhid juga. Tauhid terus. Ya. Kenapa? Karena memang umat ini butuh akidah, butuh tauhid. Ya, butuh sekali. Ya. Sebab apa? Sebab seringkali beredar di masyarakat kita ucapan-ucapan lisan-lisan yang justru mencederai tauhidnya. Lisannya itu mencederai tauhidnya, akidahnya. Contoh, seseorang berkata, "Oh, iki coba gak gawe Google Map kesasar aku." Oh, itu cacat itu. Hati-hati, menodai tauhidnya itu. Coba aku dari tadi nggak pakai Google Map, ya wis kesasar aku. Coba aku ndak minum pil ini, oh ini pil nyambung nyawa ini. Mati aku. Seperti itu. Andai kata tadi itu, andai kata anak saya tidak saya leskan, saya panggilkan guru private, ini saya hasilnya ndak kayak gini. Ini semua ya gara-gara tak panggilkan. Oh itu syirik loh itu. Syirik itu. Hati-hati ya. Andai kata tadi itu waktu-waktu berkendara saya banting yaitu ke kanan, waduh, celaka sudah. Sudah pasti saya akan terkena mudorot. Untungnya tadi tak banting ke kiri. Kiri pas kosong, sudah. Itu coba tak banting ke kanan, ketabrak saya. Padahal yang menyelamatkan dia dari musibah siapa? Bukan karena kepandaian dia banting ke kanan atau ke kiri, bukan. Gitu ya, hati-hati loh, itu syirik. Makanya butuh tauhid. Terus diasah terus akidahnya. Terus ya. Wah, di zaman Nabi kenapa kok peperangan mendapatkan kemenangan terus? Karena mereka mentauhidkan Allah. Sehingga Allah tanamkan ketakutan di dalam hati orang kafir. Pengen tahu dalilnya? Kenapa di zaman Nabi orang kafir itu pada takut sama Nabi dan para sahabat? Ini belum perang. Mau ke medan perang, mereka sudah kocar-kacir. Ninggalkan harta yang mereka bawa. Makanya ada istilah harta rampasan perang namanya fa'i. Ada ghanimah, ada fa'i. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang terjadi kontak fisik. Kalau fa'i nggak pakai kontak fisik. Ya, langsung diambili gitu aja. Kenapa mereka orang kafir kok takut sama Nabi dan para sahabat? Karena Nabi para sahabat akidahnya di atas akidah yang kokoh. Kenapa sekarang orang kafir kok malah berani kepada kaum muslimin? Ya, kita dibantai habis-habisan. Saudara kita di Gaza, Suriah, Rohingya, ente-entean. Di ini negeri kita pernah terjadi pembakaran masjid, peristiwa Tolikara, peristiwa Ambon. Jangan dilupakan itu. Iya. Kenapa? Kok kaum muslimin kayak begini nih, kenapa? Karena mereka bergelimang syirik. Sehingga keberanian itu ditanamkan di hati orang kafir. Sedangkan kaum muslimin diberikan rasa takut oleh Allah. Karena akidahnya ya tidak kokoh. Mana dalilnya? Ayo coba dibuka. Sebelum tak kasih dalil ini ya, tentang yang ridho tadi. Ini pengen tahu apa betul orang-orang kafir itu berani sama kita lantaran kita tidak mentauhidkan Allah. Coba dibuka Quran surat nomor 6 Al-An'am. Surat nomor 6 Al-An'am.
Sebentar, Al-An'am itu ya. Oh, sebentar. Bukan Al-An'am, bukan. Ali Imran. Ayat 151. Ali Imran, surah nomor 3, ayat 151. Ali Imran 151. Allah berfirman. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Silakan. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Kenapa orang kafir itu kok takut? Silakan. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Karena orang kafir menyekutukan Allah, makanya diberikan oleh Allah dalam hatinya rasa takut. Sedangkan Allah memberikan keberanian kepada Nabi dan para sahabatnya. Karena mereka mentauhidkan Allah. Jadi orang kalau menyekutukan Allah, dibuat oleh Allah hatinya takut. Seperti itu. Ya, terus lanjut. Tempat kembali mereka ialah neraka. Terus. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Baik, oleh karena itu, maka kita harus mentauhidkan Allah. Sekarang kita lanjutkan, nomor 15. Nomor 14 kan supaya mendapat ridha Allah, mentauhidkan Allah. Nomor 15, bersatu dan tidak berpecah belah. Bersatu dan tidak berpecah belah. Bersatu dan tidak berpecah belah. Ya itu ya. Tapi bersatunya di atas tauhid loh ya, sama sunnah. Jangan bersatu ala ikhwanul muslimin. Saudara-saudara sekalian, ya, kita ini harus bersatu. Jangan suka cari perbedaan, tapi cari persamaannya. Sudahlah, sudah. Hentikan membahas masalah syirik. Hentikan membahas masalah bid'ah. Itu bisa mencederai umat. Urusan syirik, urusan dia sama Allah. Urusan bid'ah, itu urusan mereka sama Allah. Yang penting kita sama-sama baca syahadat. Ayolah, rukun, jangan centang perenang. Itu ikhwanul muslim. Banyak nggak yang kayak gini? Cobalah Bapak Ibu lihat ikan yang ada di dalam akuarium, 100 ekor ikan, semua warnanya itu hitam semuanya. Tentunya kita yang melihat nggak akan senang. Kenapa? Nggak menarik, hitam semua. Coba kalau di akuarium 100 ekor ikan, ada merah, ada hijau. Tahu hijau? Tahu warna hijau? Ada biru, tahu warna biru? Sudah, jangan dowo-dowo. Ya, ada yang merah, tahu merah. Ada yang warna kuning. Ada juga yang hitam ono kuningnya didik. Oh, sudahlah, Anda tahulah. Seperti itu, jangan ada dusta di antara kita. Ya, seperti itu. Lihat, macam-macam ikannya, macam-macam warnanya. Dilihat mata itu sejuk. Karena apa? Berwarna-warni. Seperti itulah kita. Ayo cari persamaan. Ini ngawur ini ya kayak begini. Ini syubhat loh ini. Syubhat ini. Maka kalau ingin bersatu, bersatu bukan ala gado-gado. Bukan. Bersatunya itu bersatu di atas Quran dan Sunnah. Nah itu. Makanya kalau mau menjalin ukhuwah Islamiyah harus ada batasannya. Loh apa batasannya? Nanti kajian di Pondok Mutiara hari Jumat itu. Nanti itu kan lanjutan materi yang lalu. Kan kita Jumat kelima kan? Gantinya nanti Jumat bulan depan karena saya safar, diganti Jumat pekan kelima nanti. Lah itu ada batasan ukhuwah itu ada, takyidnya ada, batasannya ada. Tidak sembarangan kemudian kita menjalin persaudaraan. Baik, tidak. Nomor 16 terakhir, amalan mendatangkan ridhonya Allah, sering memberikan nasihat yang baik. Sering memberikan nasihat yang baik. Sering memberikan nasihat yang baik. Kenapa? Kenapa? Ya, dalilnya di mana? 14, 15, 16. Dalilnya Sahih Muslim.
Sahih Muslim. Nomornya adalah nomor 1715. 1715. Atasnya 3236. Atasnya 1715. Ya, silakan dibaca. Dari Abu Hurairah. Ya, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata ya. bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, Isi sabdanya. sesungguhnya Allah ridho terhadap kalian atas 3 hal Ya. dan juga membenci kalian atas 3 hal. Loh, lihat. Allah itu ridho kepada kalian 3 hal. Dan Allah benci kepada kalian 3 hal. Yang pertama, yang diridhoi dulu. Silakan. Allah ridho bila kalian beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya. Itu nomor 1. Beribadah kepada Allah dan tidak melakukan syirik. Nomor 2. Kalian berpegang teguh dengan agamanya. Stop. Kalian berpegang teguh kepada agamanya. Terus nomor 3. Dan tidak berpecah belah. Dan kalian tidak pecah belah. Tidak berpecah belah. Seperti itu. Terus kemudian. Dan Allah membenci kalian dari perbincangan yang tidak jelas sumbernya. Nah. Kila wakola. Ya, Allah membenci kalian 3 hal. Yang Allah benci adalah 1, kila wakola. Desas-desus. Jari ini. Itu nggak seneng. Seperti ini dibenci oleh Allah. Terus kemudian nomor 2. Yang kedua adalah banyak bertanya. Banyak bertanya. Kecuali pertanyaannya kalau bermanfaat. Tapi kalau bertanyanya itu yang tidak manfaat, Ustadz, mana lebih dulu, telur atau ayam? Ini ya, seperti itu. Ini nggak usah dijawab yang seperti ini. Ya. Terus kemudian lanjut nomor 3. Yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan, boros, sikap boros. Itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan sikap boros adalah lebih mendahulukan orang lain daripada keluarga. Kalau sama orang lain royal, sama keluarga bakhil, itu boros, kata para ulama. Termasuk mereka yang suka menyimpan barang ya, yang tidak dimanfaatkan, terutama ibu-ibu ini yang suka nyusu, nyimpan ya. Jadi panci sak panci ya. Ini banyak numpuk-numpuk, nggak dimanfaatkan, itu boros, menyia-nyiakan harta. Seperti itu ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis karena saya yakin Bapak Ibu sudah menunggu sebelum pukul 8. Mudah-mudahan amalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.